Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Daif pimpin doa. Ayo kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, ada saatnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke, terima kasih Daif. Apa kabar kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Selalu patuhi ya protokol kesehatannya karena pandemi belum usai. Oke, hari ini kita akan bahas materi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, saya akan share screen sebentar. Apakah layarnya sudah nampak? Udah, Pak. Udah. Oke, baik. Kita mulai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi dalam konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang kalian harus ketahui terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.1, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian gapai adalah yang pertama, memahami makna konsep perubahan. 3.2, memahami makna konsep keberlanjutan. Yang ketiga, mengidentifikasi fenomena kehidupan manusia yang bersifat perubahan. Dan yang keempat, mengidentifikasi fenomena kehidupan manusia yang bersifat keberlanjutan. Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuannya adalah, jadi dalam pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu memahami makna konsep perubahan. Kemudian peserta didik mampu memahami makna konsep keberlanjutan. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan bentuk-bentuk perubahan dalam kehidupan manusia. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan bentuk-bentuk keberlanjutan dalam kehidupan sejarah. Dalam kehidupan manusia di sini maksudnya. Konten materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, makna konsep perubahan. Yang kedua ada contoh konsep perubahan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, makna konsep perubahan, makna konsep keberlanjutan. Yang keempat, contoh konsep keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, ini ada gambar. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Atau apa sih yang terbenak dalam pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Kehidupan Pak dari SD, SMP, SMA. Nah, benar sekali Daif. Good. Jadi gambar ini adalah salah satu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Gambar ini merupakan ilustrasi perjalanan kehidupan manusia dari tingkat SD, sekolah dasar, hingga ke SMA, sekolah menengah atas. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah konsep perubahan. Apa sih itu perubahan? Nah, perubahan adalah dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Perubahan ini bisa terjadi secara lambat maupun cepat. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang sejarawan Romawi kuno yang bernama Heraklitus
beliau mengemukakan bahwa Pantare, tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Nah, dari apa yang dikemukakan oleh Heraklitus, kira-kira dari kalian, apakah ada yang tahu makna yang tersirat atau tersurat dalam pendapat yang dikemukakan oleh Heraklitus ini? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi maknanya adalah semua sisi kehidupan manusia terus bergerak seiring perjalanan waktu. Ada lagi yang mau Ya, berpendapat? Pak. Nah, oke. Saya setuju. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia itu sifatnya dinamis, Pak. Nah, betul sekali ya. Good, good. Sangat baik sekali apa yang dikemukakan oleh teman-teman kalian, bahwasanya memang kehidupan manusia itu tidak bersifat stagnan atau tidak bersifat statis, melainkan kehidupan manusia itu bersifat dinamis. Semua sisi kehidupan manusia itu pastinya bergerak seiring perjalanan waktu. Oke, selanjutnya juga ada pendapat dari tokoh sejarawan kita, Werdem, yang mengemukakan bahwa history is a continuity and change. Artinya adalah sejarah merupakan peristiwa yang berkelanjutan dan perubahan. Nah, ini adalah salah satu contoh konsep perubahan. Ada yang tahu ini apa? Oke, baik, sepertinya tidak ada yang Itu tahu. ya, Pak. Apa tuh? Peristiwa ledakan itu bom lah, Pak. Nah, iya benar, bom, tapi lebih tepatnya adalah peristiwa bom atom yang dilakukan oleh sekutu terhadap pihak Jepang pada masa Perang Dunia II. Nah, apakah ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan perubahan selain daripada contoh yang ini? Saya, Pak. Nah, apa itu? Silakan. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia, dari masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Begitu, Pak. Baik, ada lagi? Ada lagi, Pak, contohnya, Pak. Pada masa Praksara pada zaman Megalitikum, kepercayaan yang dianut manusia purba, animisme dan dinamisme. Tapi semenjak perjalanan waktu pada kerajaan Hindu dan Buddha menguasai, kepercayaan yang dianut manusia pun berubah menjadi Hindu dan Buddha. Teman kalian ini benar semua ya. Jadi yang tadi dikemukakan oleh teman-teman kalian mulai dari proklamasi, terus adanya perubahan dari sisi sistem kepercayaan yang tadinya animisme dan dinamisme, terus muncul kerajaan Hindu-Buddha, jadinya ada agama Hindu-Buddha. Itu semua merupakan contoh dari konsep perubahan. Konsep keberlanjutan. Apa itu konsep keberlanjutan? Konsep keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah itu tidak dapat berdiri dengan sendirinya, melainkan ada keterkaitan antara peristiwa masa lalu, masa sekarang, dengan masa yang akan datang. Nah, yang tadi sempat saya singgung di awal, ilustrasi perjalanan dari TK menuju ke SMA atau dari TK sampai SMA itu merupakan salah satu contoh konsep keberlanjutan. Peristiwa yang terjadi dari TK menuju SMA, kalau dari sini gambar SD ya, SD sampai SMA, itu pastinya ada keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, mungkin kalian tiba-tiba duduk di bangku SMA, pasti tadinya itu
dari SD atau dari TK sampai menuju ke SMA. Nah, apakah ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan konsep keberlanjutan? Ada, Pak. Silakan. Adanya praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme yang terjadi di negara kita, Pak. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya-budaya KKN periode Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Lama dan begitu seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya, Pak. Kali ya yang dikatakan oleh Sudah, teman-teman Pak. kalian, Naila, bahwa adanya praktik KKN itu merupakan salah satu contoh konsep keberlanjutan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, Naila. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Kenapa manusia hidup selalu dalam perubahan dan keberlanjutan? Oke, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaannya dari dia, apakah dari teman-teman semua ingin berpendapat? Atau ada yang bisa menjawab? Saya deh, Pak, mau coba jawab. Boleh. Perubahan itu kan gejala umum yang terjadi pada manusia. Tidak ada manusia yang tidak berubah keadaannya. Cepat atau lambat semua manusia akan mengalami perubahan. Perubahan terus berkelanjutan seiring dengan perjalanan waktu. Kehidupan manusia sekarang merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya dan yang akan datang. Nah, good. Pinter banget. Benar ya yang dikatakan oleh teman kalian itu bahwa perubahan itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak mengalami yang namanya perubahan. Dan perubahan itu pasti akan berkembang, terus berkembang sehingga disebut sebagai berkelanjutan. Nah, kehidupan manusia yang sekarang kalian alami ini merupakan mata rantai yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang sebelumnya dan yang akan datang. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Sudah Tidak jelas. Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Baik, materi kita sudah selesai. Saya ingin memberi kesimpulan bahwa konsep perubahan itu merupakan suatu keadaan yang tidak sama dari keadaan yang lain dari waktu ke waktu. Dan konsep keberlanjutan itu merupakan perwujudan perkembangan kehidupan manusia dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Ini ada tugas untuk kalian. Jadi ada gambar perkembangan telepon atau perubahan telepon. Tugas untuk kalian, jadi kalian buat analisis terkait dengan gambar berdasarkan materi yang sudah saya ajarkan pada hari ini. Dikerjakan dalam Microsoft Word dan dikumpulkan pada minggu depan ya. Mengerti? Ya, Pak. Mengerti, Mengerti, Pak. Pak. Ada yang ingin bertanya terkait tugas? Iya, Pak, mengerti. Tidak ada, Pak. Baik, Tidak ada, Pak. kita cukupkan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.